Assalamualaikum Pak Nugrah. Waalaikumsalam Pak Firman. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Firman bagaimana? Oh, alhamdulillah sehat. Nah, ini hari ini kayaknya mau melakukan coaching sama Bu Yunita nih. Betul Pak Firman, hari ini saya rencananya ingin melaksanakan coaching dengan Ibu Yunita. Kira-kira apa yang disiapkan untuk melakukan coaching dengan Bu Yunita ini? Yang pertama, sebelumnya saya sudah menentukan jadwal. Jadwal Kebetulan hari ini Pak Firman jadwalnya dan waktu dan tempat juga. Jadi jam berapa sekarang? Jam 10 nih. Dan di lab komputer juga seperti itu. Dan ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin yang sudah saya siapkan yang nantinya akan saya sampaikan ke Yuli seperti itu Pak Firman. Oke. Baik Pak Anugrah, di sini kan saya nanti mencoba menjadi observer panggil yang akan mencoba mengamati dari awal proses pelaksanaan coaching jenengan dengan Bu Yunita. Cuma sebelumnya ada beberapa hal ini yang perlu kita diskusikan Pak ya. Oke, monggo Pak. Yang pertama tentang penilaian coaching Pak. Jadi nanti yang akan saya amati selaku observer terhadap pelaksanaan coaching itu yang pertama adalah kejelasan tujuan Pak. Jadi apakah nanti tujuannya itu sudah disampaikan dengan jelas ya dari tahapan coaching itu. Yang kedua adalah mengenai kualitas pertanyaan ya, apakah sudah terbuka, menantang atau belum begitu, sehingga nanti kategorinya adalah efektif, sangat efektif begitu Pak. Yang ketiga mendengarkan aktif, jadi kemampuan mendengar ketika jenengan sebagai coach mampu tidak mendengarkan secara aktif nanti selama coaching. Pemilihan umpan balik tentunya yang konstruktif apa tidak, itu umpan balik yang jenengan sampaikan nanti. Dan yang selanjutnya adalah penciptaan suasana, apakah selama coaching nanti jenengan bisa bawa suasana yang santai ya, kemudian tidak terlalu formal, kemudian berdasar kemitraan gitu Pak. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan apa bisa disepakati Pak mengenai rubrik penilaiannya. Sepakat Bapak. Baik, kalau begitu yang selanjutnya ini kira-kira nanti ya ketika Pak Anugrah akan melakukan coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Anugrah kembangkan nanti? Dari 3 kompetensi seorang coach, saya tuh ingin mengembangkan 2 diantaranya Bapak. Yang pertama itu tentang kemampuan mendengar aktif. Jadi mendengar secara aktif apa yang menjadi permasalahan dari coaching. Kemudian yang kedua, saya itu ingin mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bapak. Oke, jadi ada 2 Pak ya? Ada 2 yang akan coba dikembangkan. Mungkin dari 2 ini lebih spesifik lagi nanti ketika coaching apa yang ingin diobservasi Pak? Dari kedua yang dikembangkan yang lebih spesifik kira-kira di apanya Pak? Dari 2 kompetensi tadi saya itu ingin fokus pada memberi pertanyaan yang berbobot Bapak. Harapannya sih agar si Kuci nantinya atau Bu Yunita nantinya bisa lebih terstimulus dalam menggali solusi. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Muka ya, jadi kompetensi spesifik ini sudah disampaikan. Di sini nanti kan mesti ada indikator bahwa kompetensi ini sudah mampu saya kembangkan. Namun Pak Muka indikatornya seperti apa bahwa ini sudah mampu Pak Muka kembangkan nanti? Kalau indikator keberhasilan dari kompetensi yang ingin saya kembangkan Bapak, saya itu mampu dikatakan berhasil. Indikator yang saya kembangkan itu ketika saya mampu mengantarkan Ibu Yunita menemukan solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke beliau. Seperti itu Bapak.
Oh, jadi ketika Bu Yunita mampu mendapat solusi sendiri, ini Mendapatkan salah solusi satu sendiri indikator Bang. melalui pertanyaan dari saya itu bagi saya merupakan indikator ketercapaian dari kompetensi yang bisa Siap, siap. Jadi mungkin itu sebelumnya yang bisa saya ini diskusikan Iya, Pak. Pak. Mudah-mudahan nanti acara coachingnya bisa berjalan lancar. Amin. Dan Iya. saya mau izin nanti membersamai Pak. Iya, monggo, Sambil Bapak. saya amati Siap. sambil Bu Yunita bagian Bu Yunita ini kita. Oke, ini janjiannya jam 10, mungkin sudah lagi Bu Yunita datang. Siap, sambil kita tunggu Pak. Assalamualaikum Pak Nugrah, Pak Firman. Waalaikumsalam Bu Yunita, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini tadi masih Pak, masih ada sedikit anak-anak konsultasi tadi, jadi agak terlambat. Mohon maaf ya Pak. Oke. Kemarin kan kita sudah janjian Bu Yunita ya, katanya Bu Yunita ada suatu hal yang ingin diceritakan kepada saya gitu kan ya. Bu Yunita nanti ceritakan apa adanya saja. Di sini insya Allah aman kok dalam Bu Yunita menyampaikan pendapatnya. Oke. Ya, kalau boleh saya tahu apa yang ingin Bu Yunita ceritakan? Baik, jadi begini Pak. Sebenarnya saya itu saya kan mata pelajaran bahasa Inggris ya Pak. Memang kalau di kelas saya gitu. Bahasa Inggris itu termasuk mata pelajaran yang sulit ya, anak-anak itu sulit karena memang bukan bahasanya gitu. Tapi meskipun demikian selama ini pembelajaran saya itu ya meskipun itu tidak menunjukkan kelas yang sangat aktif sekali, itu tidak, cuman masih kondusif lah Pak ya. Anak-anak itu masih ya bersemangat, anak-anak itu masih mengikuti alur kegiatan pembelajaran itu dengan baik pokoknya lah. Tapi akhir-akhir ini terutama mungkin dari yang sejak kenaikan kelas itu ya Pak, dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 8 kelas 9-nya. Itu kok saya merasa ini anak-anak itu mulai berubah gitu. Kayaknya mereka itu kurang antusias, mereka itu kurang bersemangat. Kalau di kelas itu lebih banyak lebih banyak kayaknya diem aja gitu loh Pak kayaknya. Terus mereka juga sering bilang kalau saya suruh nulis, saya suruh translating gitu, biasanya seperti itu memang Pak. Alur saya biasanya seperti itu. Mereka tuh bilang, oh nulis lagi, translate lagi, sudah seperti itu. Dan itu bukan satu orang Pak gitu. Yang lain ikut-ikutan gitu. Apakah mereka memang semua sudah sudah berubah semua atau cuma ada beberapa orang dan mempengaruhi temannya, ya saya kurang tahu juga. Cuman ya kok ini akhirnya menjadi sebuah kegundahan buat saya gitu loh. Kok kenapa ya anak-anak ini kok berubah gitu loh, padahal selama ini selama mereka di kelas 7, kelas 8 itu kayaknya aman-aman saja gitu loh. Seperti itu sih Pak yang mengganggu pikiran saya. Akhirnya saya tuh pengen ini mengganggu Pak Anugrah ini, meluangkan waktunya untuk biasa ngobrol-ngobrol gitu lah. Jadi ada semacam kegundahan gitu ya dalam diri Bu Yunita ya, melihat perubahan anak-anak yang di kelas 7, 8 sangat antusias, sangat semangat dalam belajar bahasa Inggris. Kok di kelas 9 menurun gitu. Ya. Kemudian kira-kira Ibu harapannya Ibu tuh pinginnya seperti apa? Kan seperti ini kondisinya, kepinginnya Ibu dari kita hari ini sharing seperti ini, ngobrol seperti ini, harapannya Ibu apa? Yang utama harapannya saya itu memang selain ini mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Anugrah ini biar kegalauan kegundahan saya, beban saya ini agak berkurang mungkin seperti itu ya Pak ya. Dan saya juga ingin mendapatkan sebuah solusi gitu loh. Kenapa saya ini, kelas saya ini kok tiba-tiba berubah seperti ini sejak mereka naik kelas. Saya itu inginnya anak-anak bisa seperti dulu lagi gitu, bisa bersemangat. Bisa kan saya juga kalau kita
eh, apa ya, masuk ke dalam kelas melihat anak-anak bersemangat, otomatis kita kan juga semangat, mengajarnya kan juga semangat. Tapi kalau udah ngelihatnya anak-anak udah ogah-ogahan, udah kelihatannya udah ngantuk aja, udah capek aja gitu, kita kan otomatis ikutan capek gitu loh. Jadinya benar-benar buat mengganggu pikiran saya sekali gitu. Saya itu inginnya anak-anak kembali seperti dulu lagi gitu loh, Pak. Baik. Jadi Yap. Bu Yunita itu kan yang pertama pengen ada solusi gitu Ya. dari permasalahan yang Bu Iya. Yunita hadapi, yaitu Betul. anak-anak seperti saat kelas 7 dan 8 dalam hal antusiasme belajar gitu ya. Betul. Baik. Menurut Bu Yunita yang selama ini membersamai anak-anak dalam mapel bahasa Inggris gitu, kira-kira hal apa saja yang menyebabkan penurunan dari antusiasme atau semangat belajar anak itu, kira-kira apa Bu? Mengapa anak-anak bisa turun antusiasme pembelajaran? Oke. Sebenarnya saya juga ini sih Pak, merefleksi diri saya sendiri. Ada beberapa hal yang sepertinya memicu anak-anak ini menjadi berubah ke arah yang negatif seperti itu. Yang pertama mungkin mereka udah bosan gitu, jenuh, karena saya itu memang saya ngajarnya itu cari aman saja gitu. Cari aman saja, maksud saya anak-anak gimana sekiranya mereka itu bisa mendapatkan hari ini, bisa membaca menggunakan pelafalan yang baik, bisa menulis, karena kalau menulis sudah pasti kaitannya dengan membaca, sudah seperti itu saya Pak, menulis, membaca lalu diterjemahkan, sudah seperti itu sudah memang. Karena menurut saya bahasa Inggris itu kan memang tulisan dan bacaannya itu kan memang beda ya Pak. Jadi anak-anak itu ya wis saya suruh nulis, lalu cara bacanya seperti apa, lalu mereka tahu artinya. Tuh hampir tiap ketemu sudah polanya seperti itu. Mungkin mereka itu sudah bosan, sudah jenuh, juga mungkin mereka itu pingin ada hal-hal yang baru lagi. Ini seperti itu Pak. Mungkin juga karena mungkin mereka itu ya, sebagian murid-murid saya ini ada yang sekolah di sini, ada saudaranya, teman-temannya mungkin yang sekolah di sekolah lain. Mungkin mereka saling cerita, kok di sana pembelajarannya asik, kok di sini membosankan. Mungkin seperti itu. Bisa jadi juga sih seperti itu. Gitu. Itu sih Pak G. Jadi menurut Bu Yunita, menurunnya semangat belajar anak-anak itu dikarenakan monoton tadi gitu ya. Monoton, ya. Betul. Menulis, membaca, bicara gitu ya. Iya. Menulis, membaca, Iya. bicara gitu ya. Iya. Sehingga anak-anak merasa bosan gitu ya. Bosan. Kelas 7 seperti itu, kelas 8 seperti itu, Ya, kelas 9 betul. akhirnya Kelas 9 sudah puncaknya, puncaknya. sudah Gitu. meledak. Oke, anak-anak pinginnya pembelajaran yang mengasihkan Aktif, tadi, ya. karena melihat temennya yang Temennya. seperti Bu Yunita sampaikan, Iya. di sekolah lain kok mengasihkan. Bisa gitu. jadi seperti itu. Kira-kira Ibu Iya. apa yang bisa Bu Yunita lakukan sih untuk menaikkan kembali mood belajar anak-anak, semangat belajar anak-anak, sih, antusiasme anak-anak gitu kan? Sebenarnya waktu saya itu ikut MGMP, saya juga sempat nih Pak curhat ke teman saya. Teman saya itu bilang gini, kenapa kok enggak, anak-anak kan senangnya main gitu. Kenapa kok nggak dicoba pembelajaran yang berbasis games gitu, biar anak-anak itu kan seumuran segitu ya senang-senangnya main, senang-senangnya bergerak gitu. Cuman saya itu masih dalam pikiran saya, seperti gimana sih, mau dibuat seperti apa game ini, mungkin karena ya kebiasaan saya wis pembelajaran itu tadi. Itu teman-teman saya juga bilang gini, mungkin anak-anaknya ini bosen, apa kok nggak dicoba ice breaking biar semangatnya lebih bertambah seperti itu. Jadi saya itu inginnya memang ini sih Pak, untuk pengalaman baru saya ini, saya itu pengennya pembelajaran yang lebih banyak kegiatan, games seperti itu juga, ice breaking juga. Ternyata saya lihat itu, setelah saya lihat di beberapa sumber, ternyata ice breaking itu juga pengaruhnya ke anak-anak itu juga sangat bagus gitu loh. Dan mungkin itu sih Pak, rencana saya sih seperti itu. Jadi
kedepannya Bu Yunita pinginnya kan pembelajaran itu bisa lebih mengasihkan, pembelajaran bahasa Inggris bisa lebih mengasihkan dengan menggunakan media atau metode pembelajaran berbasis game tadi, betul. Dan ada ice breaking. Kira-kira ada referensi nggak Bu untuk, atau Bu Yunita sudah mencari referensi nggak untuk pembelajaran yang berbasis game nantinya akan seperti apa gitu? Saya memang ini sudah sempat nyari referensi, tapi karena memang masih kayaknya belum mantap gitu. Tapi sekarang saya kayaknya sudah dalam pikiran saya sudah harus ini kayaknya memang harus, kayaknya sudah urgent banget gitu. Jadi memang saya itu lebih banyak di PMM sih Pak, karena di situ memang banyak video-video pembelajaran yang menyenangkan dan aktif gitu di PMM. Ya selain di YouTube juga lah, di TikTok kan banyak segala macam gitu. Cuman memang saya lebih fokus di PMM karena juga ada modul ajarnya dan lain sebagainya, lengkap seperti itu. Jadi nanti Bu Yunita sambil lalu bisa mencari referensi melalui PMM gitu. Iya, siap Pak, siap. Baik. Kira-kira Ibu kalau misalkan menurunnya semangat belajar, kemudian Bu Yunita kepikiran nantinya dalam menaikkan kembali itu melalui pembelajaran berbasis permainan dan juga menambah speaking tuh, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan pembelajaran model seperti itu Ibu? Karena saya memang pegang kelas 7, 8, 9 setiap hari itu hampir masuk kelas, jamnya itu juga banyak-banyak ya, pastinya ya mungkin nggak perlu waktu lama, mungkin saya nyoba besok itu ada di kelas 7 mungkin besok, jadi ntar malam saya ini juga harus eksplorasi banyak-banyak ini sudah, dan menyiapkan media dan lain sebagainya. Ini seperti itu, harus cepatnya sih menurut saya. Sepertinya memang mengasihkan ya kalau misalkan pembelajaran bahasa Inggris diselingi dengan permainan gitu ya Bu ya. Apalagi sambil nyanyi-nyanyi seperti itu gitu. Jadi tidak hanya seperti yang Bu Yunita sampaikan tadi, menulis, membaca, menerjemahkan, menulis, membaca, menerjemahkan, gitu ya. Baik Bu Yunita, rasanya sudah apa ya? Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Sudah? Ya, menurut saya sih apa ya Pak? Ya alhamdulillah hari ini Pak Nugra mau datang membersamai saya untuk apa ya, membuat pikiran saya sedikit tercerahkan dan juga sekaligus memantapkan gitu loh, kalau sebenarnya apa yang ada di pikiran saya itu udah betul seperti itu, cuman nggak usah ditunda-tunda lagi eksekusinya gitu. Dari perbincangan kita ini alhamdulillah saya sudah mempunyai keberanian mungkin ya untuk keluar dari zona nyaman, punya keberanian dan pikiran saya tercerahkan juga, seperti itu sih Pak. Alhamdulillah. Baik. Saya juga meyakini kok bahwa Bu Yunita ini adalah guru yang hebat gitu ya, dengan pemikiran-pemikirannya, dengan teladan-teladannya gitu kan ya. Hanya mungkin Bu Yunita butuh penguatan saja, apakah yang langkah yang akan saya ambil kira-kira sudah sesuai atau tidak. Dan ternyata memang Ibu Yunita memiliki solusi sendiri dari apa yang Bu Yunita alami gitu kan. Jadi mulai besok sesuai dengan yang Bu Yunita sampaikan tadi akan mulai dipraktekkan di kelas 7 pembelajaran berbasis permainannya saya doakan semoga pembelajaran besok menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, kemudian bisa mengembalikan mood anak-anak dalam belajar bahasa Inggris. Saya tunggu kabar baiknya Bu Yunita. Terima kasih Pak Nugra, pasti akan saya bagikan pengalaman yang keren-keren nanti. Amin. Jangan lupa didokumentasikan ya Bu ya. Siap. Oke, kalau gitu saya karena masih ada urusan lain, siap, Ibu. saya pamit dulu. Pak Firman juga. Mohon maaf kalau terlalu mungkin bertele-tele. Tidak apa-apa Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Pak. Selesai juga Pak. Selesai. Gimana kira perasaannya tadi ikut Bu Yunita? Senang sekali Bapak, pada akhirnya saya bisa mengantarkan Bu Yunita
menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi Bu Yunita tuh bercerita bahwa minat belajar turun. Iya, Pada iya, akhirnya Bu betul. Yunita memiliki solusi sendiri, yaitu melalui pembelajaran berbasis permainan dan ice breaking juga katanya. Betul, betul. Iya, tadi saya juga menyimak obrolannya kok menarik ya, mengalir Nggih. sangat seru kayak tadi Pak ini. Nggih. Baik Pak Anugrah, setelah tadi dengan melakukan coaching dengan Bu Yunita, ada beberapa hal lagi yang perlu saya tanyakan ini Pak. Nggih, siap Bapak. Pertama akhiri. Tadi selama melakukan coaching, jadi selama kegiatan coaching apa saja yang sudah Pak Anugrah lakukan supaya nanti bisa mencapai tadi ya kompetensi yang ingin dikembangkan. Tadi di awal kan Pak Oke. Anugrah sudah menyampaikan ada kompetensi yang ingin dikembangkan. Oke. Maka tadi selama coaching apa yang sudah Pak Anugrah lakukan supaya nanti ini indikatornya tercapai gitu. Oke, tadi di awal saya akan menyampaikan ingin mengembangkan dua kompetensi gitu Pak. Yang Betul, pertama menjadi pendengar yang aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di betul. situ kemudian dalam coaching tadi saya mempraktekkan yang pertama adalah saya mendengarkan dengan seksama apa yang Bu Yunita ceritakan. Saya mencoba untuk berada di posisi beliau gitu ya, seperti apa gitu kan, yang awalnya kelas 7, 8 sangat aktif, kemudian tiba-tiba di kelas 9 menjadi turun gitu kan. Saya memberi kesempatan untuk Bu Yunita bercerita sampai selesai, kemudian saya memberi umpan balik, memberi pertanyaan gitu kan Pak ya. Dan pertanyaan yang saya sampaikan juga ya akhirnya bisa menstimulus atau memberi rangsangan kepada Bu Yunita untuk menemukan solusi-solusi melalui dirinya sendiri. Seperti ya bagaimana ya, semacam pertanyaan terbuka sudah. Iya, baik. Iya, tadi juga saya menyimak ya dari Oke. awal sampai akhir memang banyak sekali hal sudah dilakukan oleh Pak Anugrah gitu ya, termasuk tadi Iya, Pak. sesuai dengan yang dikembangkan. Jadi pertanyaan itu tadi sudah disampaikan gitu kan Pak Anugrah, sehingga dapat menggali kompetensi paling tidak yang dimiliki oleh Bu Yunita. Kemudian Bapak ini selama tadi saya melakukan observasi, saya juga perlu menyampaikan ya hasil observasi yang saya lakukan tadi ketika Pak Anugrah melakukan coaching dengan Bu Yunita. Tadi saya lihat ketika menjadi pendengar aktif ini betul-betul sudah saya lihat terasa betul Pak Anugrah itu sudah menjadi pendengar yang aktif di situ dengan mencoba masuk ke dalam suasana yang dibawa oleh Bu Yunita. Apa yang menjadi kegelisahan itu Pak Anugrah saya betul-betul ikut ke dalamnya, sehingga tahulah apa yang dirasakan oleh Bu Yunita, sehingga pada akhirnya ketika Pak Anugrah menjadi pendengar yang aktif bisa betul-betul menyimak dari awal apa yang disampaikan, dan juga yang kedua pertanyaan juga sudah yang diberikan memang sudah berbobot saya rasa tadi, sehingga Bu Yunita jawabannya ya tidak kemana-mana, akhirnya ya tetap terarah dari permasalahannya itu gitu. Sehingga ini saya rasa bagus Pak ya yang sudah disampaikan, saya rasa sudah maksimal ya, yang saya sampaikan ini ya berdasarkan yang saya amati Bang yang sudah Pak Anugrah lakukan tadi selama kegiatan coaching. Dan tentu ini mungkin Pak ya, untuk selanjutnya yang terakhir mungkin Pak ini yang perlu saya tanyakan. Tadi kan sempat menyampaikan jenengan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan tadi kan dua, pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin ada lagi ke depan kompetensi yang ingin Pak Anugrah kembangkan lagi ya, melihat dari hasil coaching tadi gitu, apa yang mungkin bisa dikembangkan lagi dari Pak Anugrah? Kalau pada coaching hari ini kan menjadi pendengar yang aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot Bapak ya. Betul. Mungkin di coaching selanjutnya saya akan coba mengembangkan untuk kehadiran penuh Bapak. Karena memang saya itu sebenarnya orangnya itu kan gampang terpecah fokusnya Bapak. Jadi ada semacam seperti tadi gitu kan, sebenarnya kan tiba-tiba ada suara bel, pengumuman atau apa gitu kan. Saya tuh sebenarnya gitu kan.
tadi ngomong apa Win? Tapi ya pada akhirnya kedepannya saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dari coaching yang ingin permasalahan coaching tersebut selama proses coaching seperti itu Bapak. Oke. Ini Pak Zulkar luar Oke. biasa coaching hari Terima ini. kasih Pak Firman. Mudah-mudahan ke depan ya saya tunggu coaching selanjutnya Pak ya. Amin, nggih. Jadi sehingga nanti bisa terasah kemampuan Amin. kompetensi coachingnya Pak. Nggih. Terima kasih waktunya Pak Nugra. Sama-sama Pak Firman atas umpan baliknya. Sama-sama. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Nugra.